Baik, dengan Remo interview kali ini saya menyambangi seorang teman, seorang sahabat yang lama tidak ketemu. Kebetulan beliau berada di daerah Karangasem yang notabene desa ini adalah menurut saya sih desa yang memang banyak YouTubernya. Dan beliau ini adalah seorang pemrakarsa anak-anak di sini diajak untuk membuat channel YouTube. Inilah beliau Jero Dalang Made Rasta. Rastiastu. Jero profi kata. Ya, jadi niki suhu tiang niki. Niki suhu tiang. Profi Jero. Tiang dengar di sini memang banyak anak-anak yang bermain di YouTube. Iya, betul. Dan memang Jero yang mengajak semua. Alasannya kenapa Jero? Iya, kebetulan tiang pelopor juga di khususnya di desa Tiang Dinongan. Ya. Jadi tujuan tiang mengajak teman-teman ke ranah digital seperti platform YouTube. Tujuannya ya membangun relasi. Membangun relasi karena prinsip tiangnya semakin banyak tiang membangun relasi, maka kemungkinan untuk mempromosikan suatu channel itu lebih besar. Sangat besar. Tentu sangat besar. Betul. Karena niku dari tujuan niku pun dia mulai mengajak teman-teman untuk bikin entah terbatas entah niku platform digital yang lain, tapi yang jelas karena tiang pandang ke depannya segala pekerjaan niku ranahnya pasti ke digitalisasi. Nah, alasannya kenapa Jero? Karena tidak semua orang berpikiran seperti Jero. Alasannya tiang seperti tadi ampun, karena tiang pandang ketika banyak relasi, tiang bikin banyak channel dari teman-teman. Oh, itu alasannya. Karena hampir setiap konten kreator yang tiang bikin itu ranahnya pasti berbeda-beda. Konsepnya beda. Kontennya beda-beda. Nanti kemungkinan seperti di Desa Nongan karena ranah pariwisata juga belum terbangun karena keterbatasan media promosi dan lain sebagainya. Makanya tiang ada bikin konten kreator yang nge-vlog di bidang pariwisata. Konten vlog di bidang yang lain dan lain sebagainya. Tujuannya suatu saat nanti akan diperluas lewat menjadi media promosi. Suatu saat di Nongan konten pariwisata nanti ada yang mempromosikan, ada konten yang mempromosikan. Nanti ranahnya akan meluas nih Jero ini kategori di Bali termasuk YouTuber yang sukses. Beliau ini kalau teman-teman belum tahu mungkin sudah banyak yang tahu, beliau adalah Made Rasta channelnya. Sudah hampir 900 mungkin Jero-nya. OTW 1 juta. 1 juta. Nah, nike konsepnya pada Jero. Apa tingkat kesulitan pada saat Jero mengcover itu? Sementara tingkat kesulitan dari segi eksekusinya ten sih. Cuma kesulitannya karena mungkin wenten desas-desus masalah perlindungan undang-undang hak cipta. Tiang dulunya kan baca di media platform digital YouTube. Dulunya baca karena di YouTube niku sudah ada aturan. Dulunya memang udah, dan sampai sekarang wenten aturannya niku adalah klaim copyright dengan penghasilan niku dibagi dua. Sama yang punya lagu di presentasinya setengah, terus konten kreatornya setengah. Nah, tiang pandang kan aman dumun. Nah, akhirnya sekian kali tiang menjalani ini sampai kurang lebih 1 tahun aja. Akhirnya muncullah desas-desus masalah perlindungan undang-undang hak cipta. Nah, ternyata di balik undang-undang yang sudah dibuat oleh YouTube itu sendiri untuk melindungi karya sang pencipta, ternyata ada undang-undang yang bisa menjerat masalah cover musik. Nah, ini juga sudah dibahas sama teman-teman konten kreator yang lain. Ternyata di balik undang-undang digital, masalah perlindungan hak cipta di konten YouTube, ternyata ada undang-undang hak eksklusif untuk pencipta karya. Eksklusif untuk pencipta. Jadinya ketika kita mau mengcover lagu, tidak mau harus izin terhadap yang punya karya. Nah, itu lumayan menjadi kesulitan karena kan untuk kita izin ke penciptanya itu
lumayan susah seperti sekarang ya, ini. Karena aksesnya. Nah, seperti halnya Tiang umpamanya, mau cover lagunya siapa? Mas Didi Kempot almarhum umpamanya. Kalau harus izin kan harus cari dulu manajemennya siapa, betul. Izinnya harus ke siapa, publishernya siapa. Jadi itu lumayan rumit. Jadi itu kendala untuk konten kreator pemula khususnya aja di bidang cover. Nah maka dari itu seperti yang yang Haji tanyakan tadi, Tiang lebih mengarahkan teman-teman yang lain ke konten yang sifatnya karya original. Karya original seperti halnya vlog, mungkin mukbang, mungkin podcast dan lain sebagainya. Gitu. Terus pada saat proses perjalanan Made Rasta itu, sempat juga ngelawak, sempat dulu. Tiang dulunya kenapa hampir berapa kali beralih konsep konten, karena Tiang masih mencari juga, artinya di mana sih sisi yang memang bisa Tiang jual dari diri Tiang. Gitu. Karena terkadang kita mempunyai skill di musik, tapi kita belum tentu nantinya sukses di musik gitu. Seperti halnya Tiang kan kebetulan juga Tiang itu pelaku seni tradisional. Tiang juga mengelola sanggar di bidang seni-seni tradisional, tidak terbatas dengan api, ke wayang, topeng dan lain sebagainya. Tiang kira dulunya Tiang bakal sukses di sana gitu. Nah, dulunya Tiang sempat berpikir bahwa seni tradisional itu ranahnya market gitu. Ternyata setelah Tiang jalani, Nike bukan satu acuan yang memang bisa menjaga seni tradisional Bali dengan kita memandang seni budaya Nike sebuah jalur market gitu. Sebenarnya tidak bisa. Karena di seni tradisional ada dua aspek, ada aspek kewajiban, ada aspek hiburan. Makanya Dumon kan leluhur kita nih sudah bikin artinya 3 aspek yang berkaitan dengan seni budaya yang kaitannya dengan ritual seperti Wawalen kan kita. Betul. Ini memang ranahnya di Wawalen atau wali dalam upacara ritual Bali, Hindu. Terus ada bali-balihan seperti hiburan. Nah makanya Tiang coba pandang, Tiang coba masuk ke jalur bali-balihan atau hiburan. Ternyata respon dari pengonsumsi artinya hiburan seni tradisional Bali ini agak minim gitu. Karena satu, teman-teman atau saudara-saudara kita Reng Bali ini sudah terbiasa melihat orang yang bertalenta. Sudah kebiasaan. Ya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya secara tidak langsung, secara tidak disadari, saudara-saudara kita nyamo Bali dari sisi respect terhadap suatu karya ini agak minim. Gitu. Oh begitu juga. Yang jalani seperti ini artinya selama niki seperti. Artinya pantas kalau memang kita cari Tiang memang kesulitan menghubungi teman-teman. Agak susah aja kalau wawancara itu susah sekali. Karena kebiasaan kita orang Bali, bukan semuanya sih, artinya hampir kebanyakan kita nih memandang talent nih sebagai saingan gitu, bukan sebagai relasi. Karena kalau di luar Bali Tiang khususnya, karena Tiang juga kebetulan konten kreator yang nasional. Tiang pandang di sana ketika ada orang yang bertalenta bahkan lebih dari kita sendiri, Nike sudah dipandang relasi. Oh ini harus kita ajak temenan biar kita bisa paling tidak membangun relasi dan mencari jalur untuk kita juga menunjukkan skill kita, talent kita gitu. Seharusnya begitu. Tapi kalau kita di Bali kan kebalikannya, kita sudah tahu. Bahkan jangan kan di segi hiburan. Contohnya di bidang market kita jualan. Aji bisa lihat sendiri bagaimana prospek ketika orang Jawa jualan di Bali dan orang Bali jualan di tempatnya sendiri. Kan pasti beda nih pasti beda. Nah itu. Artinya kalau mungkin fenomena di Denpasar khususnya melihat ada warung Madura yang hampir 24 jam dan mereka memang bekerja sama sebenarnya. Karena mereka memandang orang-orang yang jualan yang lain itu adalah sebuah relasi. Ketika anggap saja kita kasih contoh, ada jualan martabak, ada jualan ayam goreng. Kalau orang luar dari Bali itu memandang orang yang jualan ayam goreng di tetangganya itu
ketika ada orang yang ramai belanja ke sini, paling tidak orang ramai tersebut pasti melirik di sampingnya. Betul. Mau nggak mau, ketika orang itu pengen membeli martabak ya pasti nggak mau, pasti ke sana. Gitu. Nah, tapi kita di Bali khususnya kita mempunyai mindset ketika ada orang yang mungkin sama atau melebihi talent skill kita, itu kita pandang sebagai saingan. Nah, ini ke parahnya jadi ya. Dan memang sebenarnya kalau dilihat dari ini sebenarnya nak ragu nenek nak magi pes YouTube sebenarnya. Ya, seharusnya kita punya mindset bahwa peluang ini perlu kita rebut bareng-bareng gitu. Seharusnya. Seharusnya. Karena semakin kita banyak relasi, semakin kita banyak membangun teman-teman, memotivasi teman-teman untuk bareng-bareng bekerja di bidang platform digital. Itu malah lebih gampang nantinya. Contoh kecil, anggap seperti Tiang di Renggongan. Kebetulan Tiang lebih awal, artinya mencapai subscriber banyak. Nah, mau nggak mau nantinya Tiang bikin teman-teman, motivasi teman untuk membuat channel, nantinya Tiang bisa nanti akan mengangkat teman-teman. Betul ya. Mau pasti seperti ini ke. Nah, suatu saat nanti Tiang yakin meskipun Tiang sudah besar di YouTube, tapi YouTube Tiang niki suatu saat nanti ada titik stucknya. Oh begitu juga. Pasti nih ke. Ketika Tiang memang kondisinya sudah tidak memungkinkan bikin konten dan lain sebagainya, nanti teman-teman yang baru bangun nantinya channelnya niki suatu saat nanti bisa menopang dia. Betul. Paling tidak Tiang punya anak, nantinya anak Tiang mungkin mau menjadi konten kreator, paling tidak ada media promote yang tidak perlu kita bayar lagi. Ya sudah milik kita. Karena kebanyakan di Bali kan kita terbiasa dengan segala sesuatunya ini dibayar. Kita mau mempromosikan pariwisata, padahal pariwisata Bali ini akan menampung banyak lapangan pekerjaan kan, seharusnya kita tidak bayar, malah didorong dengan media promosi malah kita bayar. Jadi begitu. Nah, Jero, untuk perjalanan Madirasta itu sendiri, kebetulan Jero ini kayaknya termasuk kategori hampir setiap hari ya. Ini untuk upload kontennya. Alasannya Jero? Sapuniki Tiang sebenarnya dulunya kan 1 bulan itu paling upload ya 4 kali paling banyak terus 4 kali Tiang coba riset karena Tiang ranah di YouTube niki memang betul-betul market tidak ada Tiang menuntut di sini untuk popularitas dan lain sebagainya, memang semata-mata untuk popularitas, tapi memang ya saya akui ya memang di sini tempat saya cari kerja aja gitu. Betul. Tapi Tiang pelajari terus karena Tiang penting sekali untuk mempelajari algoritma YouTube karena suatu saat nanti Tiang biar bisa jelasin ke teman-teman yang Tiang bangun juga gitu. Iya betul. Akhirnya Tiang pelajari perbedaan antara 4 kali upload sama hampir setiap hari upload konten itu perbedaannya jauh. Oh gitu juga. Ternyata algoritma YouTube semakin kita konsisten membuat video, ya YouTube ini kan perusahaan ya betul. YouTube ini perusahaan. Ketika YouTube ini mau mengeluarkan izin untuk kita itu layak mendapatkan iklan, ternyata YouTube ini bayar pajak jadi YouTube ini memandang ketika konten kreatornya atau pekerjanya ini tidak konsisten mengupload video atau jarang, berarti YouTube ini menganggap konten kreator ini sudah merugikan perusahaan YouTube gitu. Karena pajaknya? Ya, karena pajaknya juga nggak main-main nih Makanya ketika YouTube nih mengeluarkan PIN AdSense nih lumayan lama prosesnya karena mengurus pajak, dan lain sebagainya, mengurus izin dan lain sebagainya. Nah, sebabnya Aji pasti sampun tahu kebanyakan konten kreator yang sudah besar seperti Atta Halilintar, Mbak Aim Wong hampir tiap hari, bahkan satu hari ini bisa 2 kali Bisa 2 kali. Bisa 2 kali uploadnya gitu. Nah artinya di sana letak ininya nanti trafficnya naik terus gitu. Patah seperti contoh, Tiang kasih contoh kecil, ketika kita menjadi suatu perusahaan, kita punya anak buah atau pegawai. Ketika pegawai ini rajin, bahkan tiap hari dia memperlihatkan dedikasinya terhadap perusahaan. Mau nggak mau perusahaan pasti merekomendasikan orang yang ini. Karena kan dipandang ini bakal membesarkan perusahaan ini. Gitu. Termasuk modelnya YouTube pun akan mempromosikan dia. Pasti. Seperti halnya YouTube pasti direkomendasikan, makanya sering terlihat video-video bahkan kita tidak subscribe, tapi ada videonya di beranda kita. Nah itu bentuk dari rekomendasi dari YouTube. Direkomendasikan. Gitu.
Jero, kenapa Jero nike tidak di lagu Bali sebenarnya? Apa harus lagu nasional langsung gitu? Yeah. Banyak pertanyaan nih Cik. Semenjak tiang artinya lebih fokus ke lagu nasional. Nah dulunya tiang punya Instagram nih, akun Instagram nih kan kebanyakan orang Bali. Karena Dumon tiang kebetulan berkarya di lagu Bali, tiang bikin beberapa single. Nah karena tiang waktu nih memandang dari sisi aspek konsumen di lagu Bali waktu nih masih labil Jik kan. Labil dalam hal konsumen kita di Bali nih belum bisa menilai sisi kualitas lagu lewat pemikiran musisi, artinya pemikiran dari seni, pemikiran dari seni itu kurang penilaiannya waktu ini artinya pandangan konsumen ini ketika lagu ini mudah dihafal, terus bisa mengenal tentang apa yang terjadi sekarang ini pasti naik kan, naiknya juga dalam waktu 1 bulan sudah redup lagi. Kebiasaan kita di Bali khususnya kan seperti ini aja, makanya jarang ada lagu Bali yang memang sepanjang masa, halnya seperti Yong Sagita dan lain sebagainya untuk di era sekarang. Nah niki tiang pandang, wah niki ketika tiang berlanjut di sini nantinya juga tiang bakal tenggelam gitu. Sedangkan ranah tiang untuk bekerja di bidang musik dan lain sebagainya niki memang tiang kejar market, artinya memang paling tidak tiang punya brand gitu lah. Betul. Sedangkan banyak artinya musisi-musisi Bali satunya perhatian dari konsumen juga kurang kan terkadang, terus penghargaan dari konsumen juga kurang di Bali. Nah akhirnya tiang berpikir ketika tiang memang harus ke ranah market, seharusnya tiang lebih baik ke nasional, karena tiang tahu betul di ranah nasional peluang itu lebih besar. Sangat besar dan jelajahnya pun tinggi, luas, jangkauannya luas kan seperti ini kan. Nah akhirnya tiang coba di nasional. Nah pertamanya tiang terjun ke nasional itu di lagu-lagu politik. Tiang sempat bikin lagu-lagu politik, bahkan beberapa kali sempat dilaporkan karena mengkritisi oknum-oknum yang tidak mengkritik secara umum tapi yang mengkritik secara individualnya. Karena kan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketika membawa mandat dari rakyat untuk memimpin segala sesuatu. Nah, akhirnya dia bikin lagu kritik. Nah pada waktu itu sudah banyak yang nanya, kok lagu Bali lagi, beli Made kan orang Bali, ngapain nggak lagu Bali? Ada pertimbangan. Banyak seperti ini. Nah, akhirnya tiang jawab seperti ini, kenapa tiang beralih dari lagu Bali ke lagu nasional? Artinya banyak orang yang memandang dengan statement bahwa tiang itu tidak mau menjaga warisan leluhur, seolah-olah bahwa lagu Bali tersebut adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan lain sebagainya. Tiang jawab seperti ini, kalau bicara masalah warisan leluhur, banyak aspek yang perlu kita jaga, seharusnya banyak aspek, bahkan termasuk nyampat di sanggah, termasuk warisan leluhur seperti ini. Nah akhirnya tiang pandang, kebetulan tiang artinya pekerja seni tradisional dulunya, dan sampai sekarang pun tiang masih komitmen untuk menjaga warisan leluhur lewat kewajiban, ranah kewajiban. Harus dibuat untuk ranah kewajiban. Ketika tiang warisan leluhur nih tiang pakai untuk ranah market, suatu saat nanti nikah bakal hancur. Kenapa gitu? Seni tradisi nih karena perubahan-perubahan yang terjadi di seni tradisional yang sudah mempunyai pakem yang memang jelas dari warisan leluhur. Warisan leluhur ini kan berupa pakem berpakem dia. Berupa aturan yang memang sudah baku nih kayaknya. Contoh kecil wayang nih pakemnya napi harus menggunakan gedebong, batang pisang, terus harus memakai carang dadap dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ranahnya market, seandainya tiang menggunakan ranah wayang niki sebagai ranah market, tiang jual ke hotel umpamanya, pasti di suatu kondisi atau situasi pasti tidak memungkinkan saya untuk membawa gedebong pisang karena mungkin dari segi efisiensinya dan lain sebagainya. Akhirnya tiang sudahlah berusaha merubah suatu pakem yang sudah baku. Akhirnya tiang tidak perlu pakai gedebong agar efisien dan mudah dibawa ke hotel. Artinya bergeser pakemnya. Akhirnya mau nggak mau sedikit demi sedikit secara tidak disadari itu akan bergeser.
yang takutkan adalah nikah. Nah, bukan menjadi suatu kewajiban sekali lagi. Ya. Nggih. Nah, terus kalau sudah begitu sebaiknya digeser ke kalau tiang ya, ketika kita membicarakan masalah ranah menjaga warisan leluhur, banyak aspek-aspek seperti halnya tadi tiang jelaskan wonten 3 aspek yang sudah dibuat oleh leluhur. Di mana ketika kaitannya dengan ranah seni tradisional yang bersifat ritual seperti wayang, wali, topeng, wali dan lain sebagainya, ya kita pandang itu sebagai suatu kewajiban. Yang totok itu adalah suatu kewajiban. Nah, terlepas dari nike wonten di ranah hiburan, itu juga terlepas dari hal-hal yang sifatnya market. Karena kita konsepnya di Bali kan menyambut raya. Ya. Ketika membuat wayang hiburan seperti halnya suhu dia Pak Nardayana dan lain sebagainya, beliau kan termasuk wayang hiburan juga. Ya, betul. Tapi beliau tidak mau terlepas dari hukum yang memang sudah baku. Jadi tidak mau menggeserkan suatu hal-hal aspek. Karena penambahan dari suatu pementasan itu kan belum tentu itu sebuah hal yang merubah pakem yang sudah baku. Dan makanya termasuk wayang inovatif tapi tidak menggeserkan pakem-pakem yang sudah ada. Dan itu pun beliau tidak mungkin mengharuskan semetonnya, keramenya yang ada di Bali ini harus bayar berapa puluh juta, harus gini seperti pasti tetap berpacu pada situasi kondisi seperti Nabi kan. Jadi pada intinya prinsipnya menyambut raya lah. Ketika menyambut raya berarti kewajiban berjalan, market pun berjalan, tapi berpacu pada menyambut raya. Ini keacuannya ya, memang tidak ada angka mutlak di sana kan begitu kan. Nah, berarti ketika tiang mempunyai pandangan seni tradisional seperti ini di luar nike tiang juga punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, betul. Dan itu merupakan suatu tuntutan yang harus melebihi dari kapasitas tiang di seni tradisional. Ya, sudah nuntut jauh dia dari ini. Karena pandangan tiang tentang tradisional adalah suatu kewajiban, berarti tiang juga punya kewajiban lain dengan di luar hal niki. Akhirnya tiang berpikir, berarti tiang harus bagaimana niki untuk artinya membackup kewajiban tiang di bidang rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya tiang melirik digitalisasi platform-platform yang memang bisa menghasilkan uang. Jadi akhirnya tiang kesana. Nah, makanya terciptalah niki YouTube Maderastaya. Dan memang prosesnya lumayan berapa tahun dulu? Tiang bikin pertamanya niki kira-kira 2013an. Sudah lama sekali. 2013 tiang bikin akun. Tapi aktifnya niki baru setahun niki. Tapi langsung memang bus gitu. Kebetulan seperti ini kok. Cuman karena mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu, beliau adalah seorang dalang yang memang melakukan ritual dalang sapu leger dalam pementasan juga, dan memang selain untuk tradisinya itu, untuk nasionalnya beliau kadang-kadang konsernya keluar daerah yang kebanyakan di luar kebanyakannya. Dan banyak mungkin teman-teman di Bali mungkin tidak tahu aktivitas beliau konsernya di mana. Betul. Banyak yang tidak tahu. Bahkan teman-teman juga artinya nyama-nyama ring Bali, kebanyakan tidak tahu tiang. Betul. Itu memang terjadi sekali karena keseringan tiang nike dari sisi ranah kontennya dan lain sebagainya nike, kreativitas tiang nike mengarah ke nasional. Makanya orang Bali nike atau nyama-nyama tiang ring Bali nike terkadang seperti halnya tadi, artinya seberapapun temennya atau semetonnya mempunyai skill yang memang selayaknya memang patut dibanggakan dan lain sebagainya, orang Bali ini sudah terbiasa aja dengan itu. Sudah sangat terbiasa. Bahkan ampun niki, bahkan artis Jakarta pun ketika lewat di Bali itu sudah menjadi hal yang biasa untuk semeton. Termasuk Julia Robert lewat jalan-jalan sudah berubah gitu. Teman-teman spesial gitu. Artinya itu penyebabnya karena sudah kebiasaan melihat orang satu mempunyai kebiasaan bahwa kita tahu sendirilah di Bali ini banyak talent yang luar biasa memang. Dia kan bahkan talent-talent di Bali ini dilirik dunia nih. Dan makanya sudah menjadi suatu kebiasaan nih pertama. Terus kedua, kita selalu
kita perlu ubah mindset, artinya semeton-semeton kita termasuk kita sendiri perlu mengubah mindset bahwa ketika ada orang-orang yang penuh dengan talenta, dengan skill dan lain sebagainya, itu tidak perlu untuk dianggap sebagai saingan. Kita terlalu sering menganggap hal-hal seperti ini menjadi saingan. Ketika Aji medagang nasi goreng, Tiang medagang ayam bakar, Tiang pun melihat Aji saingan. Pecahnya ngadi rame kamu belanja saya raga saya ada di itu yang harus dirubah dulu. Itu harus dirubah. Seharusnya kita menjalin suatu kerjasama yang baik kan. Seperti halnya Tiang membuat teman-teman, memotivasi teman-teman untuk membuat channel, membuat platform digital yang lain. Paling tidak kita bisa saling rangkul. Karena di dalam suatu perjalanan kita kan ada pasang surutnya aja. Pasti betul. Ketika kita sedang naik, yang teman yang surut kita naikkan. Ketika kita surut, kita dinaikkan sama teman. Nah, sama kayak jenis Tiang wawancara seperti ini Jero. Ada alasan Tiang karena memang teman itu perlu media untuk mempromosikan ininya dia. Artinya memang Tiang pun sebagai seorang pewawancara memang kadang-kadang kesulitan sekali mencari. Itu yang agak Tiang bingung sebenarnya. Kenapa sih akhirnya memang ketemu jawaban di sini? Bahwasanya karena keseringan kita melihat orang bertalenta. Jadi agak cuek, jadi mungkin dianggap saingan atau bagaimana seperti itu. Karena ini kan satu sisi kita semuanya ring Bali khususnya seringkali tidak mau memanfaatkan peluang. Peluang apa ini? Peluang contoh sekali wau aja ngenikeun. Orang Jawa ketika dia ingin mempromosikan diri lewat media, mereka ini harus bayar mahal aja. Harus bayar mahal. Tapi anggap sekali Tiang mungkin tanpa Tiang harus bayar dan lain sebagainya, dengan Aji ikhlas artinya Aji mewawancari Tiang secara tidak langsung Aji sudah memperlihatkan Tiang ke banyak orang. Ya betul. Seperti halnya. Artinya take and give menjelaskan Tiang diuntungkan oleh Aji juga diuntungkan oleh Tiang. Artinya satu kesatuan yang memang saling membangun. Seharusnya begitu. Dan Jero, boleh cerita sedikit tentang kalau Jero konser di luar Jero niki termasuk kategori banyak penontonnya yang perhatiin. Tiang kalau konser artinya konser secara langsung di lapangan. Nike biasanya yang undang Tiang nike komunitas. Karena kita tahu betul ketika musisi yang ranahnya ke kritik sosial, nike biasanya dari segala aspeknya nike dipersulit. Oh begitu? Dumon Tiang sempat konser di Jakarta untuk konser lagu kritik sosial. Nike penontonnya nike paling satu komunitas. Komunitas yang memang beliau bernaung di bawah kritik sosial, artinya menyuarakan aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat konser yang seperti ini pasti penontonnya terbatas. Pasti terbatas. Dan coba artinya kalau misalnya Jero pas lagi keluar atau ke Jawa atau itu, memang banyak orang menunggu Jero. Ini kebetulan masing-masing daerah bahkan di seluruh Indonesia, setiap daerah niku pasti wonten komunitas pejuang sosial rakyat. Artinya sosial kritik sosial, entah niku berbau tentang menampung aspirasi rakyat, membantu sesama dan lain sebagainya. Niku pasti wonten. Dan niku juga tidak main-main, komunitasnya banyak ya. Nah, Jero, kalau hambatan-hambatannya niku seperti apa, Jero? Ketika Tiang berkarya di kritik sosial, ketika Tiang membuat karya berbentuk lagu di bidang kritik sosial itu lumayan hambatannya. Jadi ketika orang yang tidak siap mental, ketika bernaung di bawah kritik sosial, artinya membuat karya lewat lagu dan lain sebagainya, itu lumayan artinya hambatan-hambatannya. Contoh kecil waktu niki, Tiang sempat bikin konten, bikin lagu, jadi judulnya Pejabat Mimpi. Oh, yang dihapus? Yang diblokir komennya. Blokir komen? Ya, sama iklannya dicabut. Nike pertamanya Tiang bikin lagu, sebuah lirik, artinya liriknya nike mengacu kepada individual pejabat. Jadi pejabat nike kan kita bagi jadi dua, pe dan pejabat. Pe-nya nike konotasinya adalah orangnya. Jadi jabat adalah jabatannya. Orang yang menjabat sebagai penampung aspirasi rakyat. Itu konotasinya Tiang bikin lagu.
Akhirnya bikin lagu yang mengacu kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah kita tahu betul lah seperti apa yang terjadi sekarang, banyak koruptor yang sudah mulai menyuarakan ke ya. Akhirnya Tiang berusaha menyuarakan ke lewat lagu. Nah Tiang bikin judul Pejabat Mimpi gitu. Nah tahu-taunya respon dari penonton itu lumayan besar di waktu itu. Oh gitu. Karena kebetulan juga momennya waktu ini kepemerintahan waktu ini lagi goyang-ganjing ya, banyak koruptor dan lain sebagainya. Nah akhirnya banyak respon dari penonton, banyak komentar-komentar yang pedas ya, waktu ini awalnya seperti itu. Banyak yang menghujat tentang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terus banyak cacian-cacian di sana gitu. Nah sedangkan kita tahu betul aturannya di YouTube ketika ada komentar-komentar yang kan ada undang tulisannya itu ya kan, pencaci makian, terus sara dan lain sebagainya, ini pasti diblok gitu. Pasti diblok. Nah, akhirnya Tiang bandingkan dengan konten dulu Tiang juga sempat bikin gitu, banyak cacian tapi nggak diblok aja waktu ini. Karena nah akhirnya Tiang posting di Instagram, di akun Instagram saya, captionnya kalau nggak salah seperti ini, auto diblok gitu. Auto diblok ya. Nah akhirnya banyak yang komen di sana. Beli coba Tiang, ada juga yang komen dari teman-teman di komunitas di Jawa. Beli coba aku analisa dulu, coba aku cari apa penyebab dan lain sebagainya. Nah akhirnya kesimpulannya ada beberapa oknum buzzer yang sudah terbaca di data. Buzzer. Ada buzzer mungkin oknum siapa yang tidak tahu, melaporkan konten yang ini artinya merasa jadi akhirnya dilaporkan dan lain sebagainya, akhirnya tuh diblok, komentarnya diblok, iklannya dicabut. Dia sempat berpikir waktu itu, aduh ini kayaknya udah menjelang ajal nih akun YouTube saya gitu. Karena kan lumayan ketika ada yang melaporkan, ketika video ini kan nyaris di take down nih video. Ketika di take down itu kemungkinan besar akun YouTube dia ini sudah di SP berapa biasanya. Nah akhirnya dia bikin klarifikasi gitu. Video klarifikasi. Dengan thumbnail saya minta maaf gitu. Thumbnailnya saya minta maaf, tapi isinya karena Tiang juga terpanggil hati saya, artinya ketika Tiang merasa banyak orang yang Tiang tampung aspirasinya lewat lagu Niki, Tiang juga merasa terpanggil bahwa ternyata rakyat kita di Indonesia dan teman-teman kita juga di Indonesia butuh sosok yang memang bisa menyampaikan aspirasi dan keluhan-keluhan mereka aja gitu. Mewakili keluhan mereka, karena memang dari jalur formal kayak sudah tidak berhasil gitu ya. Artinya dengan ketika di ranah komersil kita mah kan memang dibatasi untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Ketika Tiang umpamanya di bawah manajemen gitu, ya itu sebabnya Tiang nggak bikin manajemen sih. Itu ketakutannya karena memang satu Tiang tidak mau dibatasi ketika Tiang memang harus menyuarakan sesuatu gitu. Takutnya difilter ya. Mau nggak mau ketika kita di manajemen ya kita harus ikut sistem dari manajemen tersebut kan begitu. Sendiri, ya, betul. Akhirnya sampai saya izin sama istri, artinya Tiang mau kukuh tetap menyuarakan Niki, gimana kira-kira yang jelas Niki ya bakal ada resikonya seperti halnya atau YouTube yang mungkin di take down dan lain sebagainya. Akhirnya istri juga mensupport. Akhirnya lanjut yang bikin klarifikasi tentang minta maaf itu. Nah minta maafnya Niki, isinya Niki Tiang minta maaf karena Tiang tidak akan berhenti untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Oh begitu. Tapi tagline-nya minta maaf. Nah artinya gini Jero. Kalau ketakutan sih sudah sering kali, soalnya Tiang mengalami Dumun pernah suatu oknum Tiang bikinkan lagu. Nah Tiang sempat dilaporkan. Nah berkas laporannya itu Tiang di urutan ke 26. Ini ke di Polda Metro Jaya. Tiang Jakarta nih. Tiang dilaporkan karena Tiang menyinggung dan menyebar kebencian lewat lagu Nike. Tapi panggil. Akhirnya kan oknum Niki sudah dipanggil di persidangan. Nah Tiang kebetulan juga sudah dilaporkan oleh pengacaranya di laporan ke 26. Nah waktu Nike sudah dipanggil 5 orang gitu. Dari urutan 1 sampai ke 5. Nah Astung Kare kantun Tiang artinya yang ini kan bisa. Akhirnya oknum yang Tiang bikinkan lagu Niki keburu diponis menjadi tersangka. Akhirnya berkas laporan Niki dicabut semua.
Seharusnya Yentan yang mau dipanggil. Panggil pasti. Tapi syukur masih memang betul artinya apa yang kita seperti ceritakan. ini akhirnya memang betul dan artinya lagu niki bukan di ranah penyebaran hoax atau dan lain sebagainya. Ya. Karena memang kita sebagai rakyat kita melihat itu ya. Dan kita sudah memang dihidangkan dengan realisasinya memang seperti ini ke. Nah akhirnya sebelum oknum niki diponis dan sebelum laporan niki dicabut, waktu niki yang banyak tawaran manggung gitu. Tapi tawaran manggung ini di luar batas nalar pemikiran dia aja. Harus ada. Karena waktu niki sempat diundang konser di Sumatera, di Jambi, waktu niki dengan bayaran yang bisa dibilang spektakuler. Dia waktu niku diundang pas pada saat yang masih dilaporkan menjadi orang yang terlapor. Masih ya. Waktu niku banyak undangan manggung, terus dengan fee manggung niku sebesar 150 juta satu kali manggung. Ya, seperti niku ada kontrak dari beberapa brand. Akhirnya Tiang konsultasi juga karena kebetulan Tiang juga punya teman pengacara dan lain sebagainya. Tiang telepon. Nah, menurut pengacara Tiang niki sudah tidak masuk akal. Sejenis jebakan. Ya, tawaran-tawaran manggung niki sudah tidak masuk akal dan ditakutkan menjadi bumerang seperti aktivis-aktivis teman-teman kita yang dahulu seperti ini. Nanti ditakutkan terjadi sesuatu. Makanya Tiang sempat berpikir apa? Nyanyi raga dari Munir kan pidana tapi syukur cepet jeruk tiang telepon karena termasuk akal sih mending sekitar anggap tiang dibayar dengan menyanyikan 2 lagu dibayar 50 juta dengan panggung besar itu kan masih masuk akal. Jadi dengan 150 juta sedangkan penyanyi yang sekelas Isyana Saraswati aja nggak nyampe segitu gitu. Makanya tiang berpikir telepon dulu konsultasi, nah ternyata dibaca ada indikasi seperti ini gitu. Nah, banyak perjalanan bahkan waktu nike tiang diteror hampir setiap hari 6 hari tiang nggak tidur karena karena tiang akui juga artinya tiang mempunyai ketakutan pada waktu itu. Ketakutannya seperti napi tiang punya tanggung jawab anak istri dan lain sebagainya. Ketika tiang nanti mengalami suatu hal yang tidak diinginkan seperti napi niki kelanjutannya gitu. Dan tiang mempunyai ketakutan hampir 6 hari tiang tidak tidur karena diteror dengan nomor-nomor telepon yang berbeda. Ada yang bilang mau nyari tiang di rumah, ada yang mau bilang anak saya mau dibunuh. Sampai begitu. Nika kan diliput media waktu nika di SCTV, di MNC TV. Nah artinya pertanyaan tiang nomor telepon jero di mana? Nah karena kebetulan tiang di Instagram taruh nomor telepon. Taruh nomor telepon. Akhirnya kan keburu bocor nih artinya belum sempat tiang artinya edit, terus keburu bocor, akhirnya banyak telepon. Terus ada yang ngancam gitu ada yang mau culik anak saya, mau dibunuh dan lain sebagainya gitu. Tapi itu sebenarnya tidak menyurutkan kayak agak. Dan kalau tiang pribadi seandainya tiang masih lajang, artinya tidak punya istri, tanggung jawab dan lain sebagainya, tiang tambah menjadi-jadi. Tiang ajar nih. Ya betul. Makanya tiang tahu betul ketika orang di ranah sosial, kritik sosial seperti misalnya teman kita seperti JRX. Tiang tahu betul yang akan terjadi ini seperti apa. Meskipun terkadang nih yang bahasakan hukum niki tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi niki bakal terjadi meskipun niki di luar nalar. Seperti halnya JRX. Tiang hampir bingung juga. Artinya JRX niki yang memberatkan niki seperti napi kan. Sedangkan nyatanya di secara undang-undang ketika niki kaitannya dengan pencemaran nama baik. Sedangkan di undang-undang pencemaran nama baik ini tidak disebutkan di bidang instansi, organisasi, tapi lebih ke ranah individual ya. Berarti tidak memberatkan. Dan tidak sesuai dengan ekspektasi lagi gitu. Yang tahu betul ketika orang mau berjalan di ranah kritik sosial, menampung aspirasi masyarakat, itu pasti ujung-ujungnya ya ke sana. Hukumnya pasti ke sana. Karena kan tidak dipungkiri juga banyak kepentingan juga yang ada di dalam hal ranah tersebut. Yang kita lawan juga kita tidak tahu kan seperti napi kan. Dan syarat kepentingan politiknya juga ada. Andrew, Made Rasta itu
termasuk kategori cover kayaknya terbesar di Indonesia, jadi lumayan ikut. Kalau tiang cover Ji, di bidang cover kalau di nasional nomor berapa aja? Tiang ada di antara 10 besar lah. 10 besar untuk cover ya? Iya, untuk cover. Niko kira-kira penghasilannya berapa sih? Kalau penghasilan Niko astungkara aja Ji. Ya belian mobil bekas lah. Mobil baru dah? Mobil baru deh. Ya sementara cukup lah Ji. Artinya udah luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Niko juga sebagai acuan tiang kenapa tiang memotivasi teman-teman, karena tiang tahu betul penghasilan dari YouTube Niko seperti napi. Cuman memang teman-teman membaca algoritmanya agak. Nah Niko makanya tiang lebih fokus. Seperti tadi aja tiang wau niki metangi dah. Ya. Artinya tiang tidurnya jam 7 pagi. Nah, tiang memanfaatkan waktu malam niku terkadang untuk mempelajari algoritma YouTube, seperti napi sistemnya. Artinya tiang memang sengaja buang waktu untuk malam harinya sampai pagi niku memang khusus untuk mempelajari niku biar bisa tiang sharing ke teman. Ya, betul. Tujuannya cuma seperti ini. Ya kalau tiang sendiri secara individu apa sih tiang dapat dengan tiang membantu teman dan anak-anak niku hanya satu yang tiang dapat. Tapi ini kan tiang bisa melihat banyak orang nih punya prospek ke depannya. Nih tiang cukup sudah suatu hal yang membanggakan bagi diri tiang sendiri. Tapi tidak semua orang bisa berpikir seperti ini gitu. Tapi seharusnya semua orang bisa seperti ini seharusnya. Karena semakin banyak orang yang mau membantu orang lain. Apalagi kita ring balik kone percaya karma kan katanya ya, ketika percaya karma ya ketika kita menanam suatu kebaikan ya kita akan menghasilkan suatu kebaikan. Kita tuai yang percaya sekali nih. Nah tapi kedepannya napi malih yang akan dikerjakan juga. Tiang kedepannya masih tiang di ranah membangun konten kreator lagi. Yang baru. Tiang akan bangun lebih banyak lagi. Termasuk memang lokal teman-teman di terbatas dengan lokal dengan siapapun. Yang rencananya akan mengembangkan Nike, artinya makin banyak orang yang bernaung di ranah digitalisasi, semakin banyak peluang untuk masyarakat luas. Contohnya di Wau ampun. Ini kan tiang artinya ketika di desa banyak konten kreator, suatu saat nanti desa ingin membangun suatu ranah pariwisata. Untuk media promosinya ini lebih gampang. Sangat gampang. Karena ada media-media ini desa ini. Jadi begitulah pemirsa, beliau ini adalah sosok yang memang low profile. Beliau adalah, coba bayangkan, dari desa Karangasem, Nongan tepatnya, dengan hampir on the way 1 juta, sangat luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan wawancara ini menjadi suatu yang menginspirasi untuk teman-teman yang menonton Ngeremon wawancara ini. Saksikan terus Ngeremon wawancara dan akan ada orang-orang hebat yang akan wawancara. Terima kasih. Atur semua ya. Semua Ji. Rahayu. Bahkan kita yang wau boleh ke Juno. Sudah lama sekali.